Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara, ketemu lagi ya dengan saya. Biasalah saya akan selalu tampil di media sosial saudara. Untuk apa? Karena saya selalu ingin berbagi ilmu kepada saudara-saudara. Ilmu yang benar loh, ilmu yang dibawa oleh baginda Nabi untuk kita umatnya ya. Saudara, tahu kan zaman sekarang zamannya Fata Morgana kan? Apa itu Fata Morgana? Ya, Fata Morgana itu keindahan tapi dalam bukan nyata atau cuma hayalan. Jadi Fata Morgana itu keindahan-keindahan dalam hayalan, bukan dalam kenyataan. Nah, zamannya sekarang ya, saudara, Fata Morgana itu. Saya kasih contoh ya, zaman sekarang Fata Morgana dalam surga ya, kita harus tahu ya. Zamannya sekarang kan sedikit-sedikit masuk surga, sedikit-sedikit masuk surga ya zamannya. Jadi diiming-iming surga ke Fata Morgana, keindahan ya. Seperti contohnya kita hanya melihat wajah ulama tanpa mengamal apapun, dosa kita hangus, langsung surga tanpa hisab gitu kan. Ada cerita kita pergi ke pengajian tanpa belum melakukan apapun, hanya pergi ke pengajian, surga. Kita sebagai perempuan yang mau dimadu jadi istri pertama, surga, begitu ya. Jadi zamannya sekarang Fata Morgana atau hayalan-hayalan dalam keindahan, tapi bukan dalam nyata ya. Nah, sekarang saya akan membahas ya. Jadi kalau kita ingin meraih surga kan harus tahu ilmunya dan menjalankannya ya. Jadi bukan hanya cuma melihat wajah ulama tanpa apapun surga. Bukan hanya cuma itu ya. Terus hanya dimadu seorang perempuan surga tanpa melakukan apa-apa, itu perempuan cuma dimadu kan itu salah. Jadi kalau ingin meraih surga pun kan kita harus tahu ilmunya, harus tahu jalannya, ya. Jalannya itu yang dibawa oleh Nabi, yang diturunkan oleh Sang Pencipta. Dan kalau kita tahu ilmunya dari Tuhan, yang dibawa oleh Nabi untuk jalan ke surga dan diamalkan, tentunya diamalkan, maka jalan-jalannya itu sangat ringan. Apa itu ringan, saudara? Karena Tuhan tidak memberatkan kepada makhluknya dalam setiap aktivitas kehidupannya. Karena apa? Karena Tuhan tahu apa tuh sifat makhluknya. Seperti manusia kan, Tuhan tahu sifat manusia itu ada syahwat. Kalau Tuhan memberi aturan sangat berat, manusia tidak akan kuat untuk melaksanakannya. Maka Tuhan telah memberi aturan-aturan yang sangat ringan untuk mereka jalankan dalam keadaan ringan dalam kehidupannya dan kesananya surga ya. Tapi kalau cuma fata morgana atau hayalan-hayalan saja langsung surga itu salah ya. Seperti contohnya, saya kasih contoh ya. Di zaman Nabi Muhammad ya, orang yang beriman kepada ajaran Nabi ya dan mengamalkan ajaran Nabi itu surga. Tapi walaupun di zaman Nabi yang langsung melihat wajah Nabi, contohnya kan paman Nabi ya, paman Nabi itu Abu Jahal dan Abu Lahab. Dia itu paman yang menyayangi Nabi, yang mengasuh Nabi. Dia langsung melihat wajah Nabi, tapi kalau tidak beriman kepada ajaran Nabi, walaupun pamannya sendiri yang mengasuh Nabi, melihat wajah Nabi, tidak beriman dan tidak melakukan yang dibawa oleh Nabi, tetap neraka. Apalagi sekarang hanya melihat wajah ulama saja, bukan Nabi, bukan Rasul, langsung surga itu ya Pak. Itu namanya Fata Morgana ya. Dan kita harus tahu perempuan yang dimadu ya, yang dimadu itu kan sangat berat dalam menjalankan di madu itu ya. Apa itu berat ya? Menahan nafsu, dia kan punya syahwat. Perempuan itu punya syahwat, ingin disayang oleh suami, ingin dimanja-manja, ingin hanya satu suami untuk dirinya, tidak dibagi-bagi. Tapi ini berbagi dengan orang lain, berbagi kasih sayang, berbagi cinta, maka syahwatnya itu bergejolak atau menahan nafsu. Ya, nafsu itu syahwat itu kan ada nafsu, keinginannya tidak tercapai karena dibagi. Ya itu sangat berat kepada perempuan itu ya. Makanya kalau banyak ya perempuan yang di Bandung banyak yang stres ya, banyak yang depresi karena apa? Menahan nafsu itu kalau perempuan. Nah, kalau yang disebut sunnah, sunnah Nabi ya, kita harus tahu Nabi Muhammad memang poligami, tapi poligami Nabi Muhammad itu kan bukan keinginan Nabi Muhammad atau syahwat Nabi, bukan.
Tapi Nabi Muhammad itu kan yang disuruh oleh Tuhan untuk berpoligami. Karena apa? Tuhan menyuruh Nabi Muhammad untuk berpoligami karena untuk menyebarkan ilmu. Karena di zaman Nabi kan belum banyak belum banyak ya pengikut Nabi, maka Tuhan menyuruh Nabi Muhammad untuk berpoligami untuk membantu Nabi Muhammad istri-istrinya memperjuangkan ilmu Nabi atau menyebarkan. Jadi istri-istrinya itu menjadi apa ya, kalau sekarang itu menjadi penceramah gitu ya, isi penceramah. Nah, isi Nabi itu yang menyebarkan ilmu-ilmu Nabi atau membantu perjuangan Nabi, menyebarkan ilmu begitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu poligaminya bukan sekehendak dia, tapi wahyu dari Tuhan. Dan Nabi Muhammad pun pasti akan sangat adil kepada istri-istrinya maupun lahir maupun batin karena dibimbing langsung oleh Tuhan. Tapi kalau manusia biasa ya yang ingin berpoligami belum tentu dia bisa melaksanakan yang dibawa oleh Nabi cara berpoligaminya ya. Tentunya kebanyakan manusia biasa itu kebanyakan nafsu atau keinginan ingin mencicipi perempuan lain begitu ya. Jadi kebanyakan nafsu ya, kalau ingin menuruti Nabi tidak akan bisa kalau tidak tahu ilmunya, ya harus tahu ilmunya. Nabi kan harus adil dalam setiap kepada isi-isinya maupun lahir maupun batin. Tapi kalau tidak tahu ilmu Nabi mana mungkin akan seadil seperti Nabi. Kalau tidak adil bagaimana akan masuk surga dalam berpoligami kan? Ya berpoligami itu kalau kita condong sebelah begini ya, condong kepada isi muda contohnya. Ya, neraka pasti sudah menanti gitu kan. Kecuali kalau benar-benar adil. Yang pertama, yang kedua itu dirangkul sama 100%, 100% yaitu pasti akan masuk surga kalau adil. Tapi kalau adil itu kan berat ya. Untuk adil itu sangat berat. Apalagi kan kalau isi yang kedua apa tuh baru ya. Masih merasakan bulan madu ya pastinya akan kepada isi muda. Jadi susahlah kalau untuk berpoligami dalam adil. Makanya belum tentu isi yang di madu itu masuk surga. Jadi masuk surga itu, jalan masuk surga itu harus tahu ilmunya. Dan ilmu dari Tuhan untuk masuk surga itu sangat ringan. Kalau kita tahu, karena Tuhan tidak memberatkan manusia untuk melaksanakan aturan-aturannya. Jadi kalau tahu aturan dari Tuhan untuk masuk surga itu apa tuh? Sangat ringan dan tidak menyakiti satu sama lain khusus manusia, dan kepada hewan tumbuhan air tidak akan menyakiti kalau kita tahu ilmu yang dibawa oleh Nabi untuk masuk kita ke surga. Nah, kalau kita hanya diiming-iming surga tapi tanpa kita tahu jalan-jalannya, itu namanya fata morgana atau cuma hayalan belaka tanpa kenyataan atau sebut bohong gitu ya. Nah, saya kasih contoh kan, saya sudah merilis video-video saya yang begitu banyak hukum-hukum kehidupan itu untuk jalan masuk surga ya. Seperti saya kasih contoh lagi ya, zaman sekarang kan tahapan orang tua dan anak kan kebanyakan yang durhaka itu anak kepada orang tua karena tidak tahu ilmunya ya. Maka saya terus memberitahu tentang hukum-hukum kehidupan, tentang tahapan orang tua, tentang anak kepada tahapan orang tua, tentang kewajiban tahapan orang tua kepada anak. Karena banyak yang tidak tahu itu ya, kepada anak kepada orang tua itu banyak yang durhaka ya. Makanya saya terus-terusan memberitahu untuk apa? Untuk kita tahu dan untuk mengamalkan supaya kita mencapai ridho Tuhan. Karena kalau hidup ini kita menginjak di jalan yang tidak diridhoi Tuhan atau zona merah, maka kalau zona merah itu api kan? Merah itu api. Api apa? Api neraka. Nah, kalau kita menginjak di jalan yang diridhoi oleh Tuhan, zona hijau atau lampu hijau. Lampu hijau itu apa? Keindahan atau surga gitu ya. Jadi kita harus tahu. Nah, saya kasih tahu lagi ya, walaupun saya sudah merilis dalam video saya, tetap saya akan memberitahu tentang tahapan orang tua dan kewajiban tahapan orang tua ya saudara. Tahapan orang tua kan ada 5 tahap: orang tua kandung, orang tua tiri, orang tua angkat, orang tua didik atau guru, dan mertua. Dan kewajibannya tentu tidak sama, saudara. Kita harus tahu ini ilmu, karena kebanyakan tidak tahu ilmu ini. Nah, orang tua kandung kan wajib mengurus anak. Seorang ayah kandung wajib memberi makan, pakaian, dan mendidik dari usia bayi sampai usia dewasa. Dewasa perempuan 17 tahun, dewasa lelaki 20 tahun.
Nah, itu kewajiban orang tua memberi makan, pakaian, dan mendidik ya. Dari 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki oleh orang tua diarahkan. Supaya mereka mempunyai penghasilan sendiri atau usaha untuk dirinya. Sampai berumah tangga, kalau sudah berumah tangga namanya bukan anak, tapi sanak atau sudah keluar dari lingkaran orang tua. Sudah cupar kewajiban orang tua dari Tuhan. Begitu ya. Kewajiban seorang ibu kandung mengasuh dari bayi sampai usia yang disebutkan tadi. Kewajiban orang tua tiri ini ilmu, saudara, jangan samakan ya orang tua kandung